Sejak awal peradaban, manusia selalu mencari jawaban. Dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan siapa yang mengatur semua ini. Agama hadir dengan kepastian, sebuah kisah besar tentang penciptaan, moralitas, dan tujuan hidup. Tapi sains muncul dengan cara berbeda. Bukan kepastian, melainkan pertanyaan, eksperimen, dan keraguan yang sistematis. Di era modern, pertemuan keduanya menjadi panggung besar. Ketika teleskop Hubble menyingkap miliaran galaksi, muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar pusat alam semesta? Saat DNA dibongkar, manusia mulai bisa membaca kitab kehidupan itu sendiri. Dan ketika kecerdasan buatan berkembang, kita bertanya, apakah kesadaran hanyalah algoritma yang kompleks? Sejarah mengingat Galileo yang berani mengatakan bumi bukan pusat jagat raya hanya untuk dibungkam oleh otoritas agama. Kini, berabad-abad kemudian, pola itu berulang dalam bentuk baru. Sains menantang dogma, dan dogma menantang sains. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu menyerah? Di satu sisi, sains menawarkan bukti yang bisa diuji dan diulang. Big Bang, teori evolusi, rekayasa genetika, semua berdiri di atas data, bukan keyakinan. Tapi di sisi lain, agama menawarkan makna yang tak bisa diukur dengan mikroskop atau teleskop. Bagi miliaran orang, makna itu jauh lebih penting daripada bukti empiris. Maka lahirlah ketegangan. Apakah manusia diciptakan atau berevolusi? Apakah bumi berumur ribuan tahun atau miliaran? Apakah kesadaran manusia berasal dari roh ilahi atau sekadar interaksi neuron di otak? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya akademis, tapi juga mengguncang identitas. Ketika ilmuwan mengkloning domba Dolly, dunia geger. Jika makhluk bisa digandakan, apakah manusia suatu hari akan melakukan hal yang sama? Jika itu terjadi, apakah agama masih bisa memegang otoritas tentang kudusnya kehidupan? Atau sains sudah merebut peran itu diam-diam? Namun, tidak semua benturan berakhir dengan perang. Ada juga yang melihat sains dan agama sebagai dua lensa berbeda yang bisa melengkapi. Sains menjelaskan bagaimana, agama menjawab mengapa. Tapi apakah perbedaan itu benar-benar bisa dipertahankan atau hanya kompromi rapuh yang suatu hari akan pecah? Dalam ruang kelas modern, anak-anak belajar tentang teori evolusi, tapi di rumah mereka mendengar kisah penciptaan. Mereka hidup di antara dua narasi besar, dua kebenaran yang berjalan paralel. Sampai kapan keduanya bisa dibiarkan berdampingan tanpa bentrok? Sains terus bergerak maju, melahirkan temuan-temuan yang mengguncang. Agama pun bertahan, memberi pegangan yang tak tergoyahkan. Tapi setiap kali keduanya bertemu di persimpangan, pertanyaan besar muncul kembali. Apakah mereka bisa berdamai, atau peradaban kita sedang menuju konflik yang tak terelakkan? Dan jika benar, konflik itu tak bisa dihindari, maka siapa yang akan menulis kisah akhir? Ilmuwan dengan teleskopnya, atau nabi dengan kitab sucinya? Seabad terakhir, perdebatan paling sengit berkisar pada satu titik, asal-usul manusia. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa manusia lahir dari proses panjang seleksi alam, dari makhluk sederhana hingga Homo sapiens modern. Tapi bagi banyak pemeluk agama, keyakinan tetap teguh. Manusia diciptakan langsung oleh tangan ilahi. Di ruang pengadilan Amerika, perdebatan ini bahkan pernah jadi kasus hukum. Tahun 1925 mempertemukan sains dan agama di hadapan hakim, saat seorang guru dituduh melanggar hukum karena mengajarkan teori evolusi di sekolah. Peristiwa itu menandai betapa dalamnya pertarungan antara kebenaran empiris dan kebenaran iman. Sejak itu, konflik tidak pernah benar-benar mereda. Di sekolah-sekolah modern, teori evolusi diajarkan sebagai sains, tapi di banyak rumah ibadah, penciptaan diajarkan sebagai kebenaran. Dua narasi hidup berdampingan, tapi selalu ada ketegangan yang menyertainya. Ironisnya, evolusi justru terus menemukan bukti baru. Fosil-fosil, genetika, dan bahkan kemampuan kita memetakan DNA memperkuat gambaran tentang sejarah panjang manusia. Setiap temuan baru mempertegas bahwa kita adalah hasil miliaran tahun perubahan. Namun semakin banyak bukti itu, semakin keras pula sebagian kelompok menolak. Bagi yang berpegang teguh pada kitab suci, teori evolusi bukan sekadar sains, itu dianggap ancaman terhadap martabat manusia. Jika manusia hanyalah hewan yang berevolusi, lalu di mana letak keistimewaan kita? Apakah masih ada ruang untuk jiwa, roh, dan kehidupan setelah mati? Sebaliknya, para ilmuwan berargumen bahwa menerima evolusi tidak berarti menolak makna. Justru sebaliknya, memahami betapa panjangnya perjalanan manusia bisa membuat kita lebih rendah hati. Tapi argumen ini tidak selalu sampai pada hati mereka yang melihat evolusi sebagai serangan terhadap keyakinan terdalam. Beberapa tokoh mencoba menjembatani keduanya. Paus Yohanes Paulus II pernah menyatakan bahwa evolusi adalah lebih dari sekadar hipotesis, seolah membuka jalan untuk rekonsiliasi antara iman dan sains.
Namun bagi sebagian yang lain, pernyataan itu dianggap kompromi berbahaya. Disinilah letak pertanyaannya. Apakah sains dan agama hanya berbeda bahasa untuk menjelaskan hal yang sama? Ataukah mereka benar-benar berbicara tentang dua realitas yang tidak bisa disatukan? Jika perdebatan ini tidak pernah selesai, maka generasi mendatang akan terus hidup di antara dua kutub. Satu yang percaya pada data, satu yang percaya pada wahyu. Dan setiap kali bukti baru ditemukan, luka lama itu kembali terbuka. Pada akhirnya, pertanyaan yang tidak terjawab tetap menggantung. Apakah manusia adalah ciptaan istimewa, atau sekadar salah satu cabang kecil dari pohon kehidupan yang luas? Dan jika kita hanyalah hasil evolusi, apa artinya bagi konsep tentang jiwa, makna, dan keabadian? Di abad ke-21, benturan antara sains dan agama tidak lagi sekadar soal asal-usul manusia. Kini pertarungan bergerak ke wilayah baru, laboratorium genetika, ruang operasi, dan kecerdasan buatan. Pertanyaannya berubah, bukan hanya siapa yang menciptakan manusia, tapi siapa yang berhak membentuk ulang manusia. Rekayasa genetika dengan clustered regularly interspaced short palindromic repeats misalnya, membuat ilmuwan bisa menghapus penyakit bawaan, bahkan mendesain bayi sesuai keinginan orang tua. Rambut pirang, mata biru, tinggi badan tertentu, semua kini bukan sekadar mimpi. Tapi apakah manusia pantas memainkan peran sebagai pencipta? Agama melihat ini sebagai garis merah. Kehidupan dianggap suci, bukan sesuatu yang bisa dimodifikasi sesuka hati. Namun bagi sebagian ilmuwan, teknologi hanyalah alat untuk mengurangi penderitaan, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas manusia. Siapa yang bisa menolak jika anak lahir bebas dari kanker genetik atau penyakit mematikan? Ketegangan makin terasa ketika bicara tentang kecerdasan buatan. AI kini sudah bisa menulis, melukis, bahkan mengambil keputusan medis lebih baik dari dokter. Jika suatu hari AI melampaui kecerdasan manusia, apakah ia layak disebut makhluk berakal? Dan kalau iya, apa bedanya dengan kita? Bagi agama, kesadaran manusia adalah anugerah ilahi, sesuatu yang tak bisa diproduksi mesin. Tapi sains bertanya, bagaimana jika kesadaran hanyalah hasil dari miliaran sinaps yang berinteraksi? Jika bisa direplikasi, apakah mesin juga punya jiwa? Sejarah mengajarkan bahwa setiap kali sains melangkah terlalu jauh, agama menegur. Cloning manusia hingga kini ditolak banyak negara, sebagian besar dengan alasan moral dan religius. Tapi teknologi tidak pernah berhenti. Dan larangan hanyalah jeda, bukan akhir. Disinilah muncul dilema besar. Apakah sains sedang menantang Tuhan, atau justru menjalankan perintahnya untuk menguasai alam? Apakah menciptakan AI super cerdas adalah bentuk kesombongan manusia, atau bagian dari takdir evolusi peradaban? Bagi sebagian orang, sains sedang membangun Tuhan baru yang berbasis algoritma dan laboratorium. Bagi yang lain, ini hanyalah kesombongan sementara, karena tidak ada ciptaan manusia yang bisa menggantikan sang pencipta. Dua keyakinan ini berhadapan di persimpangan sejarah. Dan semakin maju teknologi, semakin tajam pertanyaannya. Siapa yang sebenarnya mengendalikan arah peradaban? Ilmuwan dengan pipet dan kode genetiknya, atau iman yang menuntun manusia sejak awal sejarah? Pada akhirnya, kita harus bertanya, apakah masa depan akan dipimpin oleh kitab suci, jurnal ilmiah, atau justru sesuatu yang sama sekali baru? Sebuah perpaduan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Dunia modern dipenuhi paradoks. Di satu sisi, teknologi memberi kita keajaiban, transplantasi organ yang menyelamatkan hidup, teleskop yang menyingkap rahasia kosmos, dan algoritma yang bisa meramal cuaca ekstrim. Tapi di sisi lain, miliaran orang masih berdoa, mencari makna dalam kitab-kitab kuno, dan menemukan ketenangan dalam iman yang sama sekali tak bergantung pada eksperimen. Bagi sebagian, sains dan agama bukanlah musuh, melainkan sahabat yang berbicara dalam bahasa berbeda. Sains mengupas lapisan realitas dengan logika, sementara agama memberi makna yang melampaui data. Tanpa keduanya, manusia kehilangan keseimbangan antara akal dan jiwa. Namun, bagi yang lain, kompromi itu hanyalah ilusi. Mereka percaya bahwa sains akan terus menyingkap misteri, hingga suatu saat tidak ada lagi ruang bagi agama. Sebaliknya, ada pula yang yakin bahwa agama tidak pernah bisa digantikan, karena manusia butuh lebih dari sekadar penjelasan. Manusia butuh tujuan. Sejarah menunjukkan bahwa benturan keduanya selalu melahirkan perubahan besar. Dari Galileo yang dipenjara, Darwin yang dicaci, hingga ilmuwan modern yang dituduh bermain sebagai Tuhan. Tapi pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan apakah menerima sains sebagai kebenaran, menolak demi iman, atau mencari jalan tengah yang rapuh. Di tengah derasnya arus globalisasi,
Generasi muda tumbuh dengan dua warisan, pengetahuan modern dan tradisi spiritual. Mereka terbiasa melihat gambar DNA, sekaligus mendengar doa penciptaan. Hidup di persimpangan dua kebenaran, mereka harus memilih apakah akan memadukan keduanya atau meninggalkan salah satunya. Mungkin pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah sains dan agama bisa berdamai, tapi apakah manusia bisa hidup dengan kontradiksi itu. Karena pada akhirnya, konflik terbesar bukan terjadi di laboratorium atau rumah ibadah, melainkan di hati manusia yang merindukan kepastian. Di masa depan, peradaban bisa saja terbagi. Satu yang sepenuhnya rasional, mengandalkan sains dan teknologi. Satu lagi yang sepenuhnya spiritual, berpegang pada iman. Apakah dunia mampu bertahan dengan dua jalur yang begitu berbeda? Atau akan pecah dalam ketegangan abadi? Atau mungkin ada jalan lain? Jalan di mana sains terus mencari bagaimana, sementara agama tetap memberi mengapa. Jalan di mana teleskop dan kitab suci tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Jalan yang sulit, tapi mungkin satu-satunya cara agar manusia tetap utuh. Karena pada akhirnya, manusia bukan hanya otak yang berpikir, dan bukan hanya jiwa yang berdoa. Kita adalah keduanya, makhluk yang haus pengetahuan, tapi juga merindukan makna. Dan di persimpangan itulah pertanyaan terakhir menggema. Apakah kita akan menemukan harmoni antara sains dan iman, ataukah peradaban ini sedang melangkah menuju perpecahan yang tak bisa lagi dijembatani? Kesimpulannya, pertemuan antara sains dan agama di era modern bukan sekadar soal benar atau salah, menang atau kalah. Ia adalah cermin dari kegelisahan manusia yang selalu haus penjelasan sekaligus membutuhkan makna. Sains memberi kita kemampuan untuk mengukur bintang dan membelah gen, sementara agama memberi kita arah ketika data tak lagi cukup menjawab. Keduanya, dengan cara berbeda, mencoba mengisi ruang kosong yang sama, misteri tentang siapa kita sebenarnya. Namun, semua ini jangan ditelan mentah-mentah. Setiap argumen, baik dari laboratorium maupun kitab suci, perlu ditempatkan dalam konteksnya. Edukasi mengajarkan kita untuk berpikir kritis, bukan sekadar memilih sisi. Karena mungkin kebenaran terbesar bukanlah meniadakan salah satu, tapi memahami bahwa manusia selalu hidup di antara sains yang mencari bagaimana dan iman yang bertanya mengapa. Dan justru di ruang di antara keduanya, peradaban kita menemukan makna terdalamnya.